Tetapi satu hal memang ayah saya itu adalah lebih dulu untuk mengenal Isa Al-Masih, memang dari keluarga yang taat, ya, keluarga muslim yang taat dari keluarga ayah, dan memang itu punya seorang santri semuanya. Tapi beda memang dari keluarga dari seorang ibu adalah memang itu adalah biasa seperti itu. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya begitu banyak pergaulan-pergaulan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang bapak muslim yang mana ia mengatakan bahwa awalnya berencana akan dimasukkan ke dalam pesantren untuk belajar agama, tetapi tak disangka pada akhirnya dia belajar di sekolah teologi dan setelah tamat berproses dan menjadi seorang pendeta. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, kuasa dan rencana Tuhan. Untuk lebih lengkapnya, kita saksikan videonya berikut ini. Perkenalkan, nama saya Ujang Jeni Saifullah. Saya dari Bandung, dari suku Sunda asli, dan saya seorang ayah dari kedua putri dan satu istri, dan itu satu-satunya sampai selama-lamanya. Nah, mungkin karena saya memang dari latar belakang, dari seberang gitu ya, dari namanya saja mungkin bisa nampak dan bisa terlihat gitu ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan di live streaming Facebook maupun di YouTube gitu di Miracle TV. Saya bersyukur dan terima kasih oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Di mana pada waktu saya sebelum mengenal, ini langsung saja ya Pak ya. Iya, silakan langsung. Ya, jadi saya sebelum mengenal Isa Al-Masih, memang saya dulu adalah seorang yang hidup di jalanan seperti itu, gitu ya, hidup dalam lingkungan yang dimana mereka seorang yang tidak mengenal Tuhan, begitu ya, karena memang saya seorang yang dari latar belakang Muslim begitu. Sebelum saya mengenal itu memang kehidupan saya dulu seorang pemakai dan seorang pengedar begitu. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya memang dari sejak kecil, bahkan dari sejak sebelum masuk sekolah pun juga, sebelum masuk sekolah SD, saya memang sudah ada di dalam lingkungan yang dimana mereka sudah berkecimpung dengan dunia rokok atau narkoba seperti itu, dan saya masuk di dalam lingkungan tersebut. Sehingga saya di luar yang namanya kasih sayang dari seorang ayah, karena memang waktu itu ayah saya entah di mana gitu ya, tetapi puji Tuhan 2008 itu saya dipertemukan dengan seorang ayah kandung saya. Nah, tetapi satu hal memang ayah saya itu adalah lebih dulu untuk mengenal Isa Al-Masih, memang dari keluarga yang taat, ya, keluarga muslim yang taat dari keluarga ayah, dan memang itu punya seorang santri semuanya. Tapi beda memang dari keluarga dari seorang ibu adalah memang itu adalah biasa seperti itu. Tapi puji Tuhan, dengan berjalannya waktu, saya begitu banyak pergaulan-pergaulan seperti itu, dan memang tidak lain begitu, saya seolah-olah memang tidak mempunyai pengharapan. Ya, nanti saya mau mati, masuk neraka pun juga tidak masalah begitu ya, karena memang kehidupannya tidak seolah-olah tidak punya pengharapan. Jadi harapan itu benar-benar suram bagi saya pada waktu itu begitu. Jadi saya menikmati dunia ini, apa yang diberikan, apa yang saya nikmati. Tetapi memang ada satu kekosongan hidup dalam hidup saya pada waktu itu, di mana saya dalam merenungkan pada waktu saya di Jakarta kerja. Waktu itu memang saya sempat bekerja di Istana Merdeka pada waktu zamannya Ibu Megawati pada waktu itu, tapi tidak lama di sana. Setelah itu saya sempat berjualan juga di Jakarta, di Jalan Haji Juanda, persis di depan Bank DKI. Namun singkat cerita, pada waktu itu kakak saya menelepon untuk pulang ke Bandung, dan memang kakak kandung saya lebih dulu juga mengenal, karena memang bertemu dengan seorang ayah, dan singkat cerita kakak kandung saya pun juga mengenal Yesus. Nah, maka dari itu saya ditelepon oleh kakak saya, di mana karena tahu mungkin seorang kakak yang sudah mengenal Isa Al-Masih atau Yesus Kristus terlebih dahulu, mempunyai kasih kepada seorang adiknya, di mana karena tahu mungkin kehidupan saya seperti apa begitu, supaya mungkin berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk seorang pemakai seperti itu. Dan itu tidak berhenti, setiap hari saya sebelum sekolah, bahkan waktu itu sudah mulai merokok, sudah mulai minum, bahkan masuk SD sudah mulai yang namanya mengenal ganja, sudah mengenal yang namanya obat-obatan. Singkat cerita, terjerumuslah di situ, sampai itu benar-benar 2008 lah saya di situ bertemu dengan seorang ayah saya, seorang ayah kandung saya, di mana singkat cerita di situ, dan punya kerinduan untuk gimana saya harus mungkin untuk masuk gitu kan, di mana ke tempat yang dimana supaya saya berubah begitu ya.
ya mungkin katakanlah itu tempat di mana untuk pembentukan kehidupannya. Nah, seperti itu. Mungkin kira-kira seperti pesantren lah kayak gitu. Tetapi setelah itu saya masuk setelah ketemu 3 hari dengan ayah saya, lalu saya diajak ke sekolah Alkitab begitu ya. Tetapi itu bukan dikatakannya bukan sekolah Alkitab, tetapi itu adalah di mana supaya hidup kamu berubah, hidup kamu benar-benar punya masa depan yang cerah. Tetapi setelah saya masuk ke sana, ternyata bukan seperti ya pesantren begitu, tetapi ternyata itu adalah sekolah Alkitab di mana di dinding sana ada gambar Yesus dan sebagainya begitu. Dan memang pada waktu itu saya menolak, awal-awalnya saya menolak dan saya berontak, kenapa saya seperti lebih baik saya sengsara daripada saya masuk Kristen dan saya masuk neraka begitu. Nah, singkat cerita, tetapi akhirnya saya masuk, saya mencoba di situ, mencoba, tetap saya jatuh bangun, ya jatuh sakit di situ, dan saya terjadi pemberontakan dan berantem dengan orang-orang yang ada di kampus pada waktu itu di salah satu sekolah Alkitab di Bandung. Namun pada akhirnya saya karena jatuh sakit di situ dan saya tidak betah di situ, prosesnya luar biasa, dan akhirnya saya pulang, sudah cerita di sana. Saya pulang ke rumah ayah dulu, dan saya di sana membaca Al-Quran begitu ya. Setelah itu saya juga pulang ke rumah ibu saya karena memang sudah pisah sama ibu saya. Nah, singkat cerita saya sembahyang pada waktu itu di sholat Isya gitu ya, dan saya sembahyang wiridan di sana, yang lain pada pulang dan saya masih berdoa di sana untuk meminta ampun kepada Allah, itu meminta ampun kepada Tuhan bahwa saya masuk kepada sekolah Alkitab dan saya membaca Alkitab yang orang Kristen begitu, dan saya itu merasa berdosa, benar-benar saya merasa berdosa dan saya merasa menjadi seorang kafir di situ. Dan akhirnya saya berdoa kepada Allah itu, ya Allah, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami, segala kekilafan kami sudah masuk ke gereja, kami sudah membaca Alkitab yang punya orang Kristen, saya sudah menjadi orang kafir, kiranya pintu pengampunan itu terbuka bagi kami, Allah, sebagai hamba-Mu. Dan saya sambil menangis, dan setelah itu ada suara yang nyaring itu memanggil saya untuk kembali kepada sekolah Alkitab tersebut. Dan suara itu saya memang nggak pernah, tidak seperti suara manusia begitu tentunya gitu, tapi suara itu memang suaranya unik sekali begitu, dan itu belum pernah saya dengar, karena memang orang Muslim atau dari seberang itu percaya bahwa ada di masjid itu ada jin kafir, ada jin Islam, jadi saya percayanya ke situ. Tapi itu memang beda suaranya, membawa saya itu hati dan pikiran itu membuat saya bingung begitu ya, membuat saya bingung dan membuat saya penasaran begitu kan. Jadi terombang-ambinglah saya di situ, penuh dengan kegelisahan hati saya, dan akhirnya singkat cerita saya pulang ke rumah di situ, dan itu masih penasaran, di mana di jalan ada teman-teman yang nanya kepada saya, tetapi saya tidak nyautin karena seperti orang gila seperti itu, karena entah kenapa hati dan pikiran saya penuh dengan kegelisahan seperti itu. Dan dengan penasaran saya terus merenung terus di situ. Nah, pada akhirnya saya tidak bisa tidur, sebenarnya di sana tidak bisa tidur. Singkat cerita mungkin kurang lebih sekitar pukul 1 atau setengah 2, di sana saya rebahan sebentar, memejamkan mata begitu sambil merenung. Tetapi di situ seperti memang dibilang mimpi, tidak mimpi, dibilang mimpi juga aneh dan unik sekali gitu ya. Dan itu seperti, ini katakan saya seperti karena ini pengalaman pribadi saya ya, saudara-saudara ya, ini karena ini pengalaman pribadi saya, di mana pada waktu itu di dalam seperti mimpi itu, atap itu terbuka tengah malam itu, atap itu terbuka, dan di situ datang seorang yang berjubah dan memberikan tongkat kepada saya itu, seorang yang berjubah putih, dan dia memberikan tongkat dan suruh memegang tongkat tersebut, dan suruh mengikut dan pegang erat dengan kencang-kencang, dan jangan engkau lepaskan, dia berkata seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, saya dibawa ke kedua alam, tapi itu saya sadar dan tidak sadar. Tetapi itu sepertinya roh gitu ya, roh bukan fisiknya, tetapi rohnya. Nah, maka dari itu roh saya itu seperti benar-benar melayang di sana, dan saya melihat, di mana saya dapat melihat dalam roh itu, melihat fisik saya di bawah gitu kan. Dikira saya itu memang mati begitu saja. Nah, akhirnya saya dibawa ke dua alam, di mana alam itu adalah alam yang terang, dan itu alam yang benar-benar tanah lapang begitu ya, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, jadi tidak benar-benar itu alam yang terang itu tidak ada apa-apa di sana. Jadi semua sejauh mata memandang aja begitu. Tetapi di situ memang ada tahta gitu ya, ada tahta di sana. Nah, di mana tahta itu seperti ada lingkaran bulat begitu, di mana di situ ada kursi gitu ya, seperti kursi kerajaan seperti itu. Tapi memang tidak ada orang di sana, tidak ada orang, hanya satu pribadi itu. Setelah inilah tempatku di mana aku berada sekarang. Kalau engkau mau mengikut aku, inilah tempat di mana engkau pun juga akan bersama-sama dengan aku. Nah, setelah itu dia membawa saya memperlihatkan di tempat yang gelap. Di situ ada satu gerbang besar, begitu ya, gerbang besar di sana. Setelah gerbang besar itu terbuka dan diperlihatkan, itu adalah alam gelap. Di sana tidak ada satu titik terang pun atau cahaya pun di sana. Dan akhirnya saya masuk ke sana, dan akhirnya setelah itu tertutup lagi di sana, pintu gerbang itu tertutup, dan saya mencari
orang yang tadi itu, yang ketemu dengan saya itu. Nah, setelah itu saya ditinggal, lalu saya di situ begitu banyak tidak bisa melihat di sana. Saya mencari gerbang tadi, namun tidak ketemu begitu. Namun setelah itu saya menyusuri, ya menyusuri dengan sambil meraba-raba begitu. Namun terlihatlah ada satu cahaya yang kecil yang jauh di sana. Setelah itu masuklah ke dalam lorong itu lorongnya kecil sekali gitu, dan saya sempit sekali untuk masuk ke lorong itu, untuk untuk melihat kepada satu titik terang itu atau cahaya yang kecil itu. Dan itu sulit sekali, itu benar-benar sempit sekali lorong itu, jalannya sangat sempit sekali. Dan singkat cerita saya masuk ke lorong itu dengan dengan berjerih payah, dengan kesulitan begitu, dan akhirnya menemukanlah cahaya yang kecil itu. Tetapi setelah itu saya kembali lagi ke alam di mana saya ada di dunia ini begitu. Nah, setelah itu saya merenung kembali bahwa siapakah sebenarnya yang tadi itu, dan saya benar-benar belum sepenuhnya percaya bahwa itu adalah Isa Al-Masih gitu, dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah Isa Al-Masih pada waktu itu gitu. Tapi saya percaya pada waktu dia menunjukkan bahwa peganglah tongkat ini dan peganglah, jangan lepaskan, dan peganglah erat-erat. Nah, maka dari itu, tapi dia menunjukkan bahwa inilah tempatku, di mana engkau pun juga nanti suatu saat akan ada di tempat ini, kalau engkau memilih tempat ini. Jadi seperti itu, sehingga cerita, keesokan harinya saya tidak lama setelah mendengar suara itu, dan saya diperlihatkan dengan dua alam itu, saya kembali lagi ke sekolah Alkitab itu. Tetapi saya tidak betah di sana, malah prosesnya semakin hebat, gitu ya, bertengkar terus di sana, dan saya itu masih belum berubah, saya masih merokok, masih mabuk, gitu ya, bikin minuman, cari ganja, dan sebagainya seperti itu. Dan akhirnya saya tidak betah, kembali lagi saya kepada ayah saya di sana bahwa saya tidak betah. Namun setelah itu kembali lagi ke sekolah Alkitab. Namun setelah itu tuh di situ saya jatuh sakit, karena memang saya punya penyakit lambung, ya, asam lambung, punya penyakit paru-paru, punya penyakit tipes, dan itu memang tak kunjung sembuh penyakit itu. Namun suatu ketika di sekolah Alkitab itu kata rektor tersebut, kalau engkau mau sembuh, kalau kamu mau sembuh dari penyakit, kamu puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Benar-benar itu full. 3 hari 3 malam itu tidak makan, tidak minum, semua itu benar-benar 3 hari 3 malam saya alami. Tapi saya waktu itu saya menolak, karena saya waktu puasa 1 bulan penuh juga itu masih ada makan, ada minum, ada waktunya. Tapi ini 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Dan rektor saya mengatakan seperti ini, percayalah bahwa ada satu pribadi yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, mengangkat segala penyakit kamu, yaitu Isa Al-Masih. Nah, maka dari itu saya tidak langsung respon, dan saya berkata, aduh om, enggak mau saya kalau puasa 3 hari 3 malam, saya nanti mati, saya masih pengen hidup begitu. Saya masih pengen hidup dan saya tidak mau mati konyol seperti ini. Kalau kau percaya, punya iman, percayalah, pasti akan sembuh gitu. Nah, singkat cerita di situ saya meyakini dan saya ambil itu karena saya pengen sembuh dari penyakit ini, di mana saya sakit di sana 2 minggu, pertama parah, dan memang harusnya dioperasi itu asam lambung saya ini, usus saya ini yang sudah kronis, sebenarnya sudah kronis, dan hampir-hampir, dan badan saya, mata saya pun cekong banget gitu kan, dan tangan saya kecil sekali begitu ya, kecil sekali. Nah, singkat cerita pada waktu itu saya jalani, tetapi setelah saya jalani puasa 3 hari 3 malam itu ujian sangat hebat sekali. Ujian dan cobaan itu sangat-sangat hebat sekali. Ada tawaran-tawaran dari orang yang tidak saya kenal, tiba-tiba, mau nggak kamu kerja? Mau nggak kamu saya kasih nih modal? Itu orang itu tidak sama sekali saya tidak kenal. Dan saya hampir-hampir ikut dengan orang ini yang menawarkan pekerjaan dan menawarkan untuk memberikan modal kepada saya. Tetapi setelah itu saya seperti ada yang narik, jangan begitu. Dan akhirnya itu saya sambil berjalan begitu ya, dengan berapa kilo gitu, lagi puasa, suruh membabat rumput untuk rumah pemulihan, dan itu sesuatu yang luar biasa. Nah, singkat cerita, saya dalam 3 hari, setelah itu saya lewati semuanya, puasa 3 hari 3 malam itu, tidak makan, tidak minum, dan waktunya saya mau berbuka puasa, saya jatuh pingsan, saudara-saudara. Saya jatuh pingsan di situ, dan pingsannya itu mungkin, kalau yang lain mungkin pingsan hanya beberapa menit saja, begitu ya. Tapi pingsan saya ini lama, dari sore sampai pukul 1, saudara-saudara. Sampai pukul 1 subuh itu. Dari sore, dari jam 5 sampai jam 1 subuh itu. Itu pingsan. Mungkin orang lain menganggap saya mati, begitu ya. Nah, seperti itu. Tapi singkat cerita, saya dibawa lagi di situ. Seperti roh saya itu diangkat, saudara-saudara. Seperti roh saya ini diangkat, gitu. Dan singkat cerita pada saya bangun sendiri, saya siuman di situ, kurang lebih sekitar pukul 1 itu. Dan benar-benar itu penyakit saya itu seperti diangkat, dan rasanya itu benar-benar sakit. Dan itu seperti saya berteriak di situ, kesakitan. Tapi setelah itu saya merasakan ada sesuatu yang memang tidak ada lagi penyakit, tidak lagi kesakitan dalam diri saya itu. Dan saya klaim di situ bahwa saya sembuh. Nah, setelah itu disitulah titik awalnya saya benar-benar mempercayai bahwa ini adalah Isa Al-Masih yang menyembuhkan, memulihkan, yang mengangkat segala penyakit saya itu. Tetapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan.
saya tidak mengalami satu perubahan di situ, gitu. Saya hanya menikmati mujizatnya saja. Itu tidak terjadi perubahan dalam hidup saya, dan iman saya, keyakinan saya belum sepenuhnya arah kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Saya masih hidup di dalam dunia seperti ya pemakai-pemakai begitu, saya masih memakai gitu ya, itu masih memakai saya. Nah, tetapi singkat cerita setelah itu ayah saya datang gitu ya, dan pada waktu itu ada baptisan massal begitu, dan saya ikut di sana. Baptisan massal itu 2008, masih 2008. Nah, maka dari itu saya mengambil keputusan tanpa ada satu paksaan begitu. Saya mengambil sebuah keputusan untuk menerima yaitu Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu dibaptis, tidak lama setelah itu, dan saya tidak betah di Bandung karena ada satu ketakutan pada waktu itu, ada ketakutan takut ketahuan, di mana nanti keluarga saya, saudara-saudara saya ketika saya menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti tentunya saya akan mengalami penolakan, dan itu ketakutan yang luar biasa. Sehingga itu saya terjadi bohong kepada saudara-saudara saya, kepada orang tua saya, begitu ya, kepada teman-teman saya banyak berbohong karena mengiring Tuhan, dan itu adalah satu dosa yang pada waktu saya lakukan karena ketakutan itu. Saya tidak terus terang gitu karena ketakutan. Nah, tetapi singkat cerita akhirnya saya ke Tawamang, saudara-saudara, ke Solo ya, ada sekolah teologi di sana di Solo, dan akhirnya saya di sana sekolah. Nah, tetapi di sana itu saya tidak berhenti di sana, malah tambah parah lagi kehidupan saya itu. Bukan semakin membaik ketika saya masuk ke dalam sekolah teologi gitu ya, bukan semakin membaik, bukan semakin berubah, tetapi semakin parah kehidupan saya, pergaulan saya, ketemu dengan orang Ambon, ketemu dengan orang Batak begitu ya, ketemu dengan orang Papua begitu, ketemulah dengan orang-orang yang dulunya pemabuk, mabuk lagi di saat saudara-saudara. Ya, di STT itu saya mabuk lagi, keluar lagi, cari lagi narkoba, cari lagi ganja, cari lagi minum-minuman dan sebagainya. Itu semakin parah kehidupan saya. Nah, tetapi setelah itu ada praktek lah, dan saya praktek lah di Semarang di sebuah gereja lokal di sana. Nah, singkat cerita, di sanalah titik balik di mana saya benar-benar meninggalkan semua dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan itu memang tidak mudah karena jatuh bangun. Tetapi ketika saya berkomitmen, itu perlombaan, ujian, godaan itu semakin hebat sekali. Itu tawaran demi tawaran itu semakin hebat. Tetapi saya terus berjuang bahwa saya harus berhenti. Saya terus berkomitmen walaupun itu mengalami kegagalan dan kegagalan terus. Tetapi saya tidak pernah berhenti di situ. Saya terus mencoba. Dan akhirnya saya mohon kepada Tuhan, Tuhan mampukan kami. Kuatkan kami, berikan kami kekuatan dan kemampuan agar kami tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, ke dalam lubang yang sama. Dan singkat cerita saya berhentilah di situ, dan saya bergaul dengan orang-orang yang memang tidak merokok, tidak mabuk di situ, dan akhirnya ada dalam komunitas iman di situ. Singkat cerita, disitulah saya memang benar-benar berhenti di situ, bisa melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, kebiasaan-kebiasaan semua rokok, narkoba, ganja dan sebagainya. Disitulah saya mulai merasa bertumbuh, mulai merasa bahwa ini adalah, disitulah titik balik saya benar-benar mempercayai bahwa Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang sebenarnya titik baliknya itu. Pada waktu saya mengalami mujizat itu, saya benar-benar belum mengalami yang namanya di mana misteri ilahi yang saya alami itu belum gitu ya, tetapi melalui di mana saya mengalami perjumpaan secara pribadi, melalui keintiman dengan Tuhan, saya merasakan ketenangan, saya merasakan kedamaian, dan akhirnya saya di situ merasakan ada satu kepuasan pribadi gitu, bahwa ketika saya datang kepada Tuhan, wah ternyata hanya Engkaulah satu-satunya kepuasan hidup saya, Engkaulah satu-satunya yang dapat di mana adalah satu-satunya pelabuhan dalam kehidupan saya. Tidak ada jalan lain selain daripada jalan yang telah diberikan untuk saya di situ. Nah, maka dari itu, tetapi satu hal, saya bukan karena kekuatan dan gagah saya, tetapi kalau bukan Tuhan yang menarik saya, gitu kan. Maka dari itu ada satu ayat yang mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau bukan Bapa yang menarik saya, itu siapa lagi? Siapapun itu. Tetapi kalau itu adalah satu anugerah Tuhan, itu adalah satu yang dimana Tuhan yang menarik saya. Ya, saya pulau itu artinya adalah pedangnya Allah, gitu kan, atau alatnya Tuhan kalau di kita itu ya. Saya pulau itu adalah pedangnya Allah. Dan itu memang Tuhan punya rencana yang indah bagi saya. Tetapi satu hal adalah saya disitulah titik baliknya. Sehingga saya di sana ada satu, ketika saya merenung di sana, saya berdoa terus 4,5 tahun di Semarang, saya melayani di sebuah gereja lokal pada waktu itu, dan akhirnya saya belajar di situ, saya merenung apa yang harus saya lakukan, dan saya mendengar itu suara bahwa ada satu tantangan buat saya, dan suara itu berbunyi demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang menyaksikannya, dan suara itu berkata seperti ini, bahwa apa tujuan kamu menjadi pengikut? Dan itu saya benar-benar gemetar ketika mendengar suara itu. Gereja yang besar dan saya sendirian di sana, saudara-saudara. Di atas itu saya sendirian. Ya, jadi tidak ada orang di atas itu selain daripada koster, tapi koster pun juga sering keluar begitu ya. Nah, ketika saya berdoa di situ, saya merenung, ada suara dan itu menantang sekali. Apa tujuan kamu menjadi pengikut? Sedangkan kamu diselamatkan oleh karena Injil. Dan itu menantang sekali buat saya, saudara-saudara. Dan akhirnya saya merespon
Setelah merenung dan saya respon panggilan itu, suara itu, dan saya lakukan. Bahwa saya dimenangkan atau dibenarkan oleh karena di mana yaitu Yesus Kristus Tuhan melalui Injil keselamatan itu. Dan akhirnya singkat cerita saya praktek untuk mewartakan kabar baik di Semarang. Kalau Bapak Ibu mungkin di sana melihat di Tugu Muda itu banyak orang-orang di sana, pengamen, pengemis dan sebagainya. Dan saya layani di sana dan ada persekutuan di sana. Nah, maka dari itu saya bersyukur di sana saya bisa melayani dan ada satu daerah di sana di Semarang itu dekat pelabuhan itu memang orang-orang yang cukup keras di sana. Banyak orang yang memang tidak mudah untuk masuk ke sana karena banyak preman. Tetapi dengan cara di mana saya pada waktu itu, dengan cara saya, gitu kan, maka dari itu saya memberikan ketika mereka meminta minuman untuk mabuk dan sebagainya, dan saya kasih. Dan setelah itu saya bersaksi di sana bahwa ketika mereka kenapa Mas tidak tidak merokok dan tidak minum, di situ saya bersaksi. Dan terjadilah di situ singkat cerita banyak orang yang mengenal Yesus Kristus dengan cara saya, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya lakukan itu dan akhirnya ada sebuah tempat di sana dan puji Tuhan. Namun setelah itu saya menerima panggilan Tuhan, tetapi di situ saya benar-benar semakin hari semakin saya mengenal Tuhan, semakin hari saya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi semakin ujian itu semakin hebat bagi saya. Ujian dan itu tantangan, ya, ujian, godaan dan sebagainya, masalah, problema itu datang sih berganti bertubi-tubi. Kenapa ikut Yesus kok semakin hari melakukan semakin baik, semakin mendapatkan berkat, tetapi semakin banyak masalah, persoalan dan sebagainya. Padahal saya tidak merasa bersalah gitu kan, tetapi seperti benar-benar itu digojlok gitu kan, yang luar biasa. Nah, dari situlah saya hampir-hampir terpeleset dan hampir-hampir saya jatuh, hampir-hampir saya berbalik ke latar belakang yang lama, saudara-saudara. Tengah malam saya mau kabur karena dengan saya benar-benar nggak mampu saya ini menghadapi masalah ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa salah saya? Sehingga cerita saya mau kabur tengah malam begitu, nggak punya uang hanya cukup mungkin hanya sampai di mana begitu ya. Nggak cukup uang di sana untuk saya pulang ke Bandung, tapi yang penting saya pengen pulang pokoknya. Ngapain saya menjadi pengikut Kristus daripada seperti ini hidup saya terus digencet dan sebagainya. Tidak ada sejahtera dan sebagainya pada waktu itu ketika ada satu persoalan yang luar biasa. Tetapi singkat cerita di dalam tangga itu seperti ada orang yang narik tangan saya. Tetapi itu tidak ada orang di sana, saudara-saudara. Dan akhirnya saya rebah di sana dan berkata bahwa disinilah tempat di mana aku akan membentuk engkau dan dijadikan engkau menjadi alat. Singkat cerita saya tidak jadi pulang dan akhirnya saya ikut di sebuah satu yayasan misi begitu ya. Tidak lama, kurang lebih setengah tahun di situ di Bandung juga. Setelah itu saya kembali ke Bandung. Namun saya mengalami mendapatkan panggilan Tuhan untuk kembali ke Bandung, saudara-saudara. Nah, itu saya untuk kembali ke Bandung. Dan apa yang harus saya lakukan? Sedangkan saya di sana sudah merintis, sudah benar-benar sudah ada jemaatnya. Kenapa Tuhan kok memanggil aku untuk pergi ke Bandung begitu di Jawa Barat? Ternyata memang saya suku Sunda gitu kan. Lebih mudah mungkin kalau saya tahu budayanya begitu melalui budaya itu. Tetapi saya masih bingung apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan di suku Sunda ini di Bandung ini. Dan akhirnya saya singkat cerita, saya mulai melayani di sini di Bandung. Dan akhirnya saya belajar untuk penyuluhan narkoba, kerjasama dengan BNN, begitu, dan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, ke lapas-lapas, dan sebagainya di situ. Tapi itu hanya media saja, tetapi di sana ada pemutaran film di mana awal penciptaan manusia, begitu, awal penciptaan alam ini dan manusia, dan itu diakhiri dengan yang namanya yaitu pengorbanan di mana itu pengorbanan Isa Al-Masih. Dan itu tidak mudah. Orang-orang pada takut, saudara-saudara. Tapi saya menayangkan itu di sekolah-sekolah itu untuk memutar film itu, saudara-saudara. Dan itu tidak mudah. Kalau itu bukan keberanian, hikmat yang daripada Tuhan, mungkin saya udah dijerat dari dulu begitu kan. Dari hampir 75% di Bandung itu saya layani gitu ya, sekolah-sekolah melalui penyuluhan narkoba, melalui kesaksian saya begitu ya, di mana Tuhan mengubahkan kehidupan saya bukan karena saya tetapi ada satu pribadi dan saya memberikan tantangan kepada mereka. Nah, maka dari itu singkat cerita dan saya sekolah melanjutkan sekolah teologi di Duta Panisal begitu, puji Tuhan. Saya mendapat gelar STH dan saya juga adalah seorang pendeta muda. Puji Tuhan, saya sudah melayani di Bandung. Sekarang saya aktif di dunia misi begitu, dan saya tidak mengerjakan apapun di apa yang saya sedang kerjakan itu. Saya tidak mengerjakan apapun selain saya fokus yaitu mengerjakan pekerjaan Allah begitu. Nah, maka dari itu saya belajar di situ mendapatkan sebuah panggilan Tuhan, dan ada satu firman Tuhan mengatakan karena ini memang adalah panggilan buat saya bahwa bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, yaitu kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia. Itu di dalam surat Roma pasal 10 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan ayat 15 mengatakan bahwa
15 mengatakan bahwa dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya, saudara-saudara. Jadi saya di situ merasakan bahwa Tuhan memanggil saya, saudara-saudara, bukan hanya sekedar untuk datang gitu ya, meminta berkat kepada Dia. Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar datang saya untuk datang kepada Tuhan, hanya meminta mujizat kepada Tuhan di saat saya sakit. Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar untuk datang meminta kepada ketika saya mengalami keterjepitan, dan Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar saya untuk datang kepada Dia, bukan hanya sekedar datang untuk meminta gitu kan, pertolongan kepada Tuhan di saat saya menghadapi masalah dan sebagainya. Tetapi Tuhan memanggil saya itu saya merasa bahwa yaitu Tuhan memanggil saya bukan hanya sekedar untuk datang, melainkan pergi untuknya, yaitu memberitakan kabar baik. Dan itu yang saya lakukan, dan saya mendapatkan satu panggilan di situ, dan saya aktif, dan akhirnya singkat cerita kalau itu memang adalah rencana dan kehendak Tuhan, dan saya akan lakukan dengan semaksimal mungkin, saudara-saudara. Saya memang tidak banyak begitu kesaksian di mana-mana, dan ini adalah pertama kali saya kesaksian di media, gitu ya, di media atau di YouTube mungkin ya dan lain sebagainya gitu ya, di channel-channel lainnya. Ini adalah perdana saya bertobat tahun 2008 dan ini pertama kali saya kesaksian begitu ya. Dan ini adalah perdana karena saya takut karena ini adalah kesaksian ini kan harus dipertanggungjawabkan, saudara-saudara. Banyak orang kesaksian begitu luar biasa berapi-api namun jatuh bangun kembali lagi ke latar belakang. Nah, saya justru takut ketika saya bersaksi itu, saya takut terpeleset dan saya takut benar-benar keluar dari kehendak Allah. Saya takut keluar dari panggilan Tuhan ketika saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berapi-api di sana, saya ada banyak panggilan untuk bersaksi, tetapi saya benar-benar takut di situ karena ini harus dipertanggungjawabkan. Banyak saksi, apalagi Tuhan adalah saksinya satu-satunya, saudara-saudara. Nah, maka dari itu saya merasakan di situ saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya saksikan, apa yang saya katakan. Dan itu benar-benar saya harus mengalami yang namanya sebuah pertumbuhan dulu di situ. Mungkin kalau bersaksi itu gampang ketika saya menerima Yesus, lalu dipanggil bagaimana ceritanya, itu sangat mudah itu untuk diucapkan gitu ya. Tetapi saya belajar untuk bertumbuh dulu terlebih dahulu, saya harus berbuah dulu sebelum saya memberi buah kepada orang banyak begitu ya. Untuk memenangkan orang saya harus benar-benar mengalami pertumbuhan secara pribadi, mengalami yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya alasan dalam hidup kami, Engkaulah satu-satunya pegangan dalam hidup kami, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan adalah pelabuhan terakhir di mana dikala kami sudah tidak mampu lagi, karena Engkaulah satu-satunya kepuasan dalam hidup saya. Nah, maka dari itu saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang saya imani sekarang ini dan saya percaya maupun nanti mati mau seperti apa gitu ya. Nah, karena saya iman itu sudah iman saya adalah sudah percaya kepada Yesus Kristus, mati mau digerubkan atau dikuburkan secara Muslim atau Nasrani itu bukan urusan saya, tapi karena iman saya, roh saya sudah bertanggung jawab sadar dengan Tuhan, saudara-saudara. Maka dari itu sudah lagi tidak dipusingkan masalah kematian, tetap saya yakin dan percaya bahwa yaitu iman saya sudah percaya kepada Yesus Kristus dan apa yang saya lakukan ini adalah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan itu memperkenan kehidupan saya. Nah, maka dari itu saya aktif sekarang di dunia misi, Bapak Ibu, saudara-saudari, karena saya memang tidak kesana kemari, maksudnya itu untuk upload atau misalkan di YouTube dan sebagainya. Karena itu saya sangat takut sekali pada waktu itu, saudara-saudara. Jadi inilah yang perdana saya kesaksian di channel seperti ini, ya seperti itu. Tapi ini kiranya kesaksian saya ini jadi dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, saudara, dan saya juga membutuhkan yang namanya bimbingan, begitu ya, membutuhkan yang namanya dimuridkan karena saya sebagai murid memang harus senantiasa mau dimuridkan seperti itu untuk bertumbuh. Karena tanpa pertumbuhan bagaimana saya dapat mengubah seseorang kalau saya tidak berubah terlebih dahulu, bagaimana saya dapat menjadi dampak bagi banyak orang selain terlebih dahulu saya harus benar-benar berdampak bagi diri saya sendiri, bagi keluarga, dan itu adalah keintiman, itu adalah dengan Tuhan, itu adalah sesuatu yang memang itu harus semakin erat, semakin dekat, karena itu adalah satu pertumbuhan. Itu pertumbuhan ketika ada serangan-serangan yang lain, kita sudah ada kekuatan senjata, perlengkapan yang daripada Tuhan. Nah, maka dari itu saya bersyukur, saudara-saudara yang kekasih, ya, melalui channel ini saya kiranya itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikannya, dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Banyak mungkin kesaksian-kesaksisan yang saya alami, bagaimana saya mengalami perjumpaan, tetapi saya tidak bisa mencurahkan di tempat ini semuanya, gitu. Mungkin di lain waktu, kiranya Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Jadi saya aktif di mana ada beberapa post-pay di Bandung ini, begitu, dan saya setiap per 3 bulan sekali saya memang itu ada satu baptisan per 3 bulan sekali, tapi itu memang tidak disebarluaskan ya, selalu ada permandian seperti itu
karena itu adalah rahasia, memang itu jadi tidak bisa di di Facebook atau di apa gitu, karena itu adalah rahasia, dan itu yang saya lakukan begitu saudara-saudara. Apa yang saya kerjakan itu, kalau bicara mungkin jiwa-jiwa yang sudah dipermandikan, saya mungkin udah ratusan begitu ya di suku Sunda ini begitu ya, karena di suku Sunda ini memang tidak mudah begitu. Tetapi ini yang saya kerjakan di mana supaya terjadi multiplikasi pelipat gandaan jiwa-jiwa baru gitu kan, dan lahirnya para pemimpin-pemimpin rohani supaya terjadi regenerasi penerus begitu, dan itu yang saya kerjakan dan kerjasama dengan teman-teman yang lain yang ada di lapangan begitu. Tetapi memang saya menjaga begitu ya, dan saya kesaksian ini pun juga sebenarnya ada satu keraguan begitu ya, karena memang saya benar-benar menjaga, tetapi ini ada satu ketergerakan hati, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, teman-teman yang menyaksikannya, kiranya ini menjadi satu pedoman, dan saya juga membutuhkan yang dorongan semangat dari Bapak Ibu Saudara ya, seperti itu. Istri saya memang full di rumah yang ngomong seperti itu, dan saya memang di lapangan full gitu ya. Nah, itu mungkin kesaksian dari saya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selebihnya nanti saya akan jawab begitu ya Bapak Ibu. Jadi inilah mungkin kesaksian saya, di mana saya pertama kali ini adalah kesaksian, dan di mana itu pun juga adalah satu-satunya anugerah kesempatan bagi saya, dan kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang ya. Bagaimana mungkin saya dapat percaya kepada Yesus ya, kalau saya tidak ditarik oleh Bapak begitu ya, karena ayah saya dan kakak saya itu tidak menceritakan tentang Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu siapa, percayalah kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Enggak, tetapi saya benar-benar di mana saya mengalami perjumpaan secara pribadi, dan ini pengalaman saya begitu ya, di mana saya benar-benar mengalami itu, yaitu spiritual seperti itu ya. Dan itu memang ada orang mungkin yang percaya, dan juga orang yang tidak percaya ya, tetapi ini adalah pengalaman pribadi saya begitu. Dan saya juga belajar, dikokohkan dan diteguhkan ya melalui ayat-ayat yang dimana dulu saya baca gitu ya dalam Al-Quran, dimana bahwa yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu tidak lain selain daripada Isa Al-Masih. Saudara-saudara, janganlah ragu-ragu, percayalah kepadaku dan ikutlah aku, taatlah kepada Dia. Dan itulah satu-satunya jalan, yaitu Shirathul Mustaqim yang saya imani, yang saya dulu cari. Sekarang saya sudah mendapatkan jalan kebenaran itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wow, amazing testimony ya. Luar biasa kesaksian pada malam hari ini. Meskipun 30 menit, mungkin sekitar 35 atau 40 menit, tetapi dahsyat ya apa yang disaksikan oleh Kang Ujang Zeni Saifulo, seorang pendeta muda, sarjana teologi yang hidupnya dipakai sekarang ini untuk melayani Tuhan. Memiliki 2 putri yang cantik ya, dan luar biasa bagaimana pengabdian dari Bapak kepada keluarga dan kepada juga umat-umat atau kepada mereka yang merindukan keselamatan. Saya belajar malam ini dari kesaksian, satu statement yang menguatkan saya. Mungkin kalau bersaksi mudah ya, seperti dulu. Mungkin Bapak kalau mau bersaksi, kenapa tidak dulu-dulu saja ya. Tetapi satu statement yang menguatkan kami adalah bertumbuh dulu, harus berbuah dulu. Bagaimana saya bisa memberikan buah kalau saya tidak berbuah? Nah, ini statementnya ini harus kita ingat ya, underline. Berarti hidup kita ini harus berbuah. Berbuah itu ya, buah kasih ya, kita harus memang orang yang benar-benar seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan ya, tidak membenci, harus mengasihi, harus berbuah apa yang sudah kita kerjakan sebelum kita memberikan kesaksian, agar supaya bisa dipertanggungjawabkan dan orang bisa menikmati buah itu dari apa yang kita juga sudah hasilkan, yang kita kerjakan. Itu luar biasa Pak, statement itu akan membuat kita juga mengerti dan belajar, sekiranya yang mau bersaksi benar-benar sudah berbuah, dikuatkan dan sudah matang ya untuk memberikan kesaksiannya agar benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Kedua, saya juga belajar dari tadi dikatakan ya, respon ya, peka dengan suara hati. Jadi memang kita harus memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Kalau tidak, ini akan menjadi sesuatu yang panjang, menunda, tarik ulur waktu. Dengan Tuhan kita mau menunda, sudah dipanggil, kita menunda, sudah, ataupun kita juga sudah di jalan yang benar, tetapi hampir-hampir tergelincir seperti yang disaksikan oleh Kang Ujang. Karena tidak mudah menyelaraskan. Masalahnya ini adalah untuk align, menyelaraskan apa kemauan kita dengan kehendak Tuhan. Kemauan kita, saya mau hidup dulu seperti dunia gitu ya, apa yang saya mau lakukan seturut dengan pemikiran saya. Tetapi dengan pemikiran Tuhan, dengan kehendak Tuhan berbeda. Untuk menyelaraskan ini, kalau kita tidak mendengar suara Tuhan dan peka dan dituntun oleh Roh Kudus, tidak akan pernah ketemu antara kemauan kita dengan kemauan Tuhan. Oleh sebab itu, penundukan. Kita harus tunduk kepada suara Roh Kudus agar supaya kita bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pelajaran penting pada malam hari ini. Karena begini, kalau melihat dari kesaksian Kang Ujang dari awal, sudah mengalami mujizat, sudah mengalami suatu vision ya, bukan vision, seperti mimpi atau seperti penglihatan pada waktu itu. Ini mujizat yang tidak biasa. Terus juga sudah mengalami kesembuhan dari
ketika waktu itu berpuasa 3 hari 3 malam, sampai Kang Ujang bilang begini, waduh, saya nggak mau mati ya, 3 hari 3 malam berpuasa ini, saya nantinya makan apa ya, bisa mati. Tetapi apa yang dipikirkan manusia tidak seperti apa yang dipikirkan Tuhan ya. Ternyata 3 hari berpuasa itu justru menjadi kuat, penyakit itu sembuh. Secara manusia kita berpikir lemah, tetapi tidak ternyata. Nah, dari situ sudah lewat fase itu. Tapi sempat tadi mengalami pergumulan yang luar biasa, sampai-sampai Kang Ujang mau berbalik. Ya, benar Kang ya? Benar-benar mau berbalik. Kalau tidak benar-benar peka dengan suara Tuhan untuk setidaknya mereview kembali apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita, mungkin saja bisa tergelincir seperti mungkin orang lain. Tetapi tidak. Luar biasa. Tuhan itu benar-benar sayang kepada kita. Dan Kang Ujang peka, masih mau mendengar suara Tuhan. Akhirnya dikuatkan. Tidak jadi berbalik, karena pengalaman pribadi yang Kang Ujang sudah lewati bersama Tuhan, benar-benar luar biasa. Benar-benar dahsyat. Dan apa juga yang saya belajar pada malam hari ini? Ya, suatu anugerah, mengalami kesembuhan dan keselamatan sekaligus. Orang yang tidak percaya menjadi percaya. Yang dahulunya sakit, yang tanda kutip dikatakan seperti orang yang, ya Bapak dulu pemakai, ya kan? User, semualah, apalah yang menjadi satu paket di dalam kehidupan dunia malam, mungkin pada saat itu mungkin Bapak sudah lewati. Ya, tetapi luar biasa cara Tuhan mengangkat. Mungkin pada waktu itu banyak orang berpikir, masa depannya bagaimana kalau sudah sampai ke model seperti ini? Sudah rusak, sudah obat-obatan ya, sudah benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Tapi tidak, Tuhan pilih dari awal dan luar biasa. Akhirnya menjadi sarjana teologi, menjadi seorang pendeta muda untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Karena karya Tuhan belum selesai. Kang Ujang dipanggil untuk melayani di tempat mana Kang Ujang dulu berkomunitas. Dengan bahasa yang sudah pernah diketahui sebelumnya itu dipakai untuk menyelamatkan mereka. Dan kalau puluhan kurang, 100, ya sudah banyak yang selamat. Puji Tuhan, luar biasa. Karena kalau tidak lewat Kang Ujang, bagaimana bisa jiwa-jiwa juga bisa diselamatkan. Oleh sebab itu, responi panggilan Tuhan dengan baik, agar supaya kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa ya. Dan satu hal lagi Pak, sebelum kita bergeser di Zoom pada malam hari ini, ada satu lagi yang saya belajar ya. Ternyata mungkin seperti tadi saya bilang ya, yang membuat banyak orang itu mundur, give up atau berbalik, tidak kuat untuk move on adalah ternyata pergumulan. Betul Pak ya? Kalau bukan pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan lain-lain, tidak ada lagi masalah lain. Itu aja yang membuat orang tersandung, begitu Pak ya. Dan ini yang jadi pelajaran pada malam hari ini. Betapa kita harus kuat ternyata ketika kita mengalami pergumulan. Supaya kalau kita mengalami hal-hal di depan kita, apakah itu lebih berat dari pergumulan yang kita hadapi sebelumnya, kita setidaknya sudah punya dasar, punya kekuatan, punya pijakan. Karena kalau kita lemah dari pergumulan-pergumulan biasa, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Pergumulan kita sendiri aja kita tidak bisa atasi. Pergumulan sendiri saja kita bisa sudah mengalah. Pergumulan sendiri saja tidak bisa kita cari solusi. Bagaimana kita memberikan solusi kepada orang lain? Nah, ini ternyata proses Tuhan itu yang kita tidak mengerti. Pada waktu kita diproses, kita berpikir dengan mindsetnya kita, Tuhan tinggalkan kita. Tuhan biarkan kita. Ya, itu mindset yang salah. Pada waktu kita mengalami pergumulan, Tuhan bukan tidak tinggalkan kita, bukan tinggalkan kita, tetapi ingin mengajar kita supaya kita kuat, naik, go to the next level. Karena ada yang mau disampaikan kepada jemaat-jemaat, kepada orang lain untuk menjadi berkat. Luar biasa Kang Ujang, kesaksian pada malam hari ini. Saya sungguh-sungguh diberkati. Saya masih menyimpan 1-2 pertanyaan, tetapi saya mau bergeser dulu ke Zoom. Barangkali teman-teman di Zoom mau bertanya, supaya bisa dikasih giliran dulu kepada mereka. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Sahabat-sahabat yang ada di Zoom, mari berbagi pada malam hari ini, bertanya, berpartisipasi dengan Kang Ujang. Ya, luar biasa. Kang Ujang akhirnya menjadi pendeta muda, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, siapa yang mau duluan hidupkan mic dan kameranya, silakan, supaya kita bisa menghemat waktu. Saya lihat ada Ibu Prapti, ada Ibu Martina, ada Pak Nesron, ada Ibu Ria. Ya, ada juga Oppo A3s ya. Oppo A3s ini siapa ya? Iya, Shalom Pak, bisa perkenalkan dulu namanya Pak sebelum saya spotlight Pak. Silakan Pak. Nama saya Bambang Pak Franky. Shalom. Baik, Shalom, selamat malam. Ya, kalau dari Batam yang kemarin share KTP itu Pak Franky. Terima kasih. Iya, baik ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Shalom, Pak Ujang. Shalom Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, sangat memberkati, menguatkan pada pertumbuhan iman saya ini Pak Ujang ini. Sangat-sangat amat senang saya mendengarnya juga. Dan juga terima kasih Pak Franky dan Ibu Ruth, Mbak Ria,
Bu Agustina juga sudah mendoakan saya, menguatkan saya. Demikian aja Pak Franky, partisipasi sama memperkenalkan diri. Terima kasih bisa bergabung dengan Miracle TV. Ya. Salam Tuhan Yesus. Shalom. Sebentar Pak, tadi namanya siapa Pak? Sorry. Namanya? Oh, namanya Bambang Eko, Pak Franky. Oh, Pak Bambang Eko, puji Tuhan, yang masuk beberapa hari lalu, luar biasa. Ya, Pak Bambang, tujuan Miracle TV adalah untuk menguatkan, untuk memberkati banyak orang ya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Oleh sebab itu Pak Bambang, mari tetap aktif di dalam komunitas. Kita punya Miracle Prayer, kita juga punya tim-tim yang luar biasa, yang bisa membimbing. Kita bisa berpartisipasi, saling menguatkan. Jadi Bapak tetap ikut hadir bersama-sama di Miracle Prayer. Tiap hari Minggu kita ada doa dan ada firman Tuhan, selalu bergabung. Sibukkan diri kita dengan pelayanan-pelayanan, sibukkan diri kita dengan sesuatu yang memuliakan Tuhan, bermanfaat, sehingga kita tidak akan jauh dari Tuhan. Kita akan mengalami pertumbuhan. Kalau kita sibuk dengan Tuhan, Tuhan juga pasti sibuk dengan kita. Seperti tadi Pak Ujang katakan, ya, Pak Ujang juga masih butuh didoakan agar supaya kuat, kesaksian bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu cara adalah mari kita berkomunitas secara sehat, kita menguatkan tanpa harus membeda-bedakan dari denominasi manapun, cukup kita pandang satu, nama yaitu nama Tuhan Yesus. Dan kita saling menopang, saling menguatkan, agar supaya kita tidak mudah tergelincir. Karena kalau kita saling bergandengan tangan, kita bisa saling mengingatkan. Bukankah nasihat itu juga penting bagi teman-teman, bagi orang-orang yang membutuhkan? Nah, itu bisa kita dapatkan lewat komsel, lewat pertemuan-pertemuan seperti ini. Terima kasih Pak Bambang ya, tetap semangat terus Pak Bambang. Maybe suatu hari mungkin kita bisa mendengar kesaksian Pak Bambang. Tapi nanti Pak Bambang mau bertumbuh dan berbuah dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Bertumbuh dulu dan berbuah itu. Amin. Itu yang itu benar ya. Baik. Yang lain di Jamah, saya pasti juga. Keluarga saya juga di Jamah. Dipanggil juga kayak Pak Ujang Bapak di Jogja. Ya, tapi kalau sudah berbuah, jangan lupa bersaksi Pak. Karena juga dari kesaksian itu akan menguatkan orang. Membuat orang itu menjadi diberkati dan dikuatkan ya. Bersaksi untuk Tuhan. Baik, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Franky, Pak Ujang, Shalom. Memberkati. Amin. Salam Tuhan memberkati, Pak Bambang. Kita bergeser ke tamu yang lain ya. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Ada Pak Sulaiman juga yang masuk. Shalom, selamat malam Pak Sulaiman. Lama tidak mendengar kabar. Silakan hidupkan mic dan kameranya Pak. Shalom, saya belakangan aja dulu. Saya belakangan sebentar. Oke, baik. Kalau begitu yang lain silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, ada Pak Nesron ya. Pak Nesron, shalom, selamat malam. Silakan hidupkan kameranya Pak. Shalom Pak. Ya, kameranya Pak. Shalom Pak Franky. Baik, puji Tuhan. Pak bisa Shalom, diputar. Pak, HP-nya bisa diputar Pak horizontal atau landscape Pak ya. Ya, supaya lebih bagus layoutnya Pak. Handphonenya Bapak diputar 90 derajat Pak. Oh ya, thank you. Ya, jadi HP-nya Pak memanjang, jangan vertikal ya, tetapi memanjang. Bisa Pak? Oh, memanjang ya. Iya Pak, seperti ini Pak. Bisa? Seperti ini Pak. Halo, seperti ini Pak. Jangan begini, tapi begini Pak. Bisa Pak? Oh, gini. Bisa. Ya, puji Tuhan. Shalom, ya. Selamat malam Pak Nesron. Langsung aja Pak ya ke Kang Ujang. Silakan Saya Pak. sangat tertarik dengan ungkapan Pak Ujang itu ya. Bagaimana saya berseru kepada Tuhan kalau saya tidak mengenal Dia. Sangat tertarik saya dengan bahasa itu. Ya memang dikatakan di apa itu ya, di Yesaya 65 itu ayat 1. Bisa dibuka Pak? Ya, diulang lagi Pak. Diulang lagi Yesaya 65 ayat 1. Baik, Yesaya 65 ayat 1 ya. Saya buka di layar ya supaya bisa dibaca semua. Iya. Baik, sudah di layar Pak, silakan. Baik, Yesaya 65 ayat 1. kenapa saya pilih ini? Ya, kenapa saya pilih ini memang? Karena bukan hanya untuk orang yang percaya. Aku telah berkata, yang di B-nya Pak ya, aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Artinya memang kepada semua orang yang sudah mengenal, baik yang tidak mengenal, bahwa Allah mengatakan, ini aku. Sehingga ternyata, otomatis ternyata, jika kita ready mencari Tuhan itu karena jawaban Tuhan seperti ini aku, terang itu datang, ya kegelapan itu otomatis ya pergi langsung dari kita. Karena memang Yesus itu kan terang dunia. Kita undanglah Yesus itu
dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Kita percaya saat itu juga kegelapan-kegelapan itu tadi Bapak itu kan berada dari kegelapan-kegelapan itu. Saat itu juga kegelapan itu akan pergi. Karena memang Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Jadi saya sangat how to say that it is inspiring me, sangat inspiring, sangat menguatkan. Jadi terima kasih Pak Ujang atas kesaksiannya, testimoni. I think amazing testimony. Amin. Tuhan memberkati. Baik. Itu kira-kira dari saya. Amin. Terima kasih sama-sama Ya, Pak Nesron. terima kasih ya Pak Nesron, puji Tuhan. Ya, it is amazing testimony ya, luar biasa. Yes, Baik. Really. Kita bergabung, sebentar, saya tanya dulu ke Pak Ujang. Pak Ujang ada mau tambahkan sedikit sebelum kita bergeser ke tamu yang lain? Ya, yang saya akan tambahkan adalah bahwa ya mengenai tentang panggilan ini bahwa amanat agung itu diberikan kepada setiap para pengikut. Dan itu memang harus dengan cara apapun, dengan talenta, dengan karunia yang sudah Tuhan percayakan, dengan cara apapun Tuhan bisa pakai. Maka dari itu bahwa amanat agung itu adalah tanggung jawab kita semua adalah orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus. Nah, maka dari itu saya belajar untuk tetap fokus kepada Yesus saja, begitu ya. Ketika ada satu tantangan atau ancaman apapun begitu, dan saya berpikir bahwa ya memang segala perkara dapat tanggung dalam Dia yang memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu ya apakah mungkin saya pernah di sidang? Ya itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya pernah beberapa kali. Tetapi puji Tuhan gitu ya, saya tidak sampai kepada satu jeruji gitu. Tetapi saya juga tidak membenarkan diri mencari orang-orang mungkin atau di kuasa hukum atau apalah gitu kan, banyak saya teman-teman seperti itu. Tapi karena ini adalah Injil, jadi itu memang harus siap sedia. Kalaupun misalkan saya masuk dalam sebuah jeruji gitu kan, karena Injil saya harus siap. Dan itu memang saya sudah siap sedia. Nah, maka dari itu saya belajar bahwa ketika ada orang mungkin menghakimi, saya belajar hanya fokus kepada Tuhan saja, apa yang Yesus alami pada waktu itu dia menderita, sudah berbuat baik apapun, ya dia sudah memberikan makan 5.000 orang dan sebagainya, mengadakan mujizat dan sebagainya, namun disalahkan dan akhirnya dia menjadi korban dan dikorbankan. Nah, kita harus melihat ke situ. Dan saya pun juga belajar dari situ. Maka ketika ada orang yang menghakimi, ada orang yang membenci, ada orang yang menjauhi, meludahi dan sebagainya, saya hanya fokus kepada apa yang sudah Yesus alami. Karena penderitaan yang Yesus alami adalah tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami, gitu kan. Penderitaan yang saya alami ini tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami, karena itu adalah satu kemuliaan. Nah, maka dari itu, disitulah saya menjadi satu peneguhan. Saya selalu senantiasa saya belajar, yaitu dari satu pribadi, guru yang agung, guru yang ajaib, begitu ya, guru yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati berkorban untuk kita, untuk saya, saudara-saudara. Dan itu mungkin tambahannya. Silakan. Ya, Pak Franky. wow, luar biasa ya, satu komitmen yang luar biasa dari Kang Ujang. Memang Tuhan tidak salah pilih orang-orang yang akan dipakainya berkarya untuk membawa jiwa-jiwa baru. Wow, luar biasa. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, saya lihat ada Ibu Martina, atau kalau Pak Sulaiman sudah siap mau berbagi, silakan hidupkan mic dan kameranya ya. Baik, shalom. Ya, selamat pagi di sana. Iya. Selamat malam. Selamat malam di sini dan selamat pagi di sana. Pak, kameranya kenapa Kameranya, Pak. tidak terputar ya? Ya, begitu aja, Pak. Ini Begitu aja. kameranya Ya, nggak apa-apa. Oke, Gitu ya, aja, Pak. sorry. Silakan. Ya, shalom Kang Ujang, kumaha damang. Puji Gusti saya, Pak. Ya. Puji Gusti saya. Saya kebetulan mendengar kesaksian Bapak dari awal nih. Sangat luar biasa, Pak. Sangat memberkati. Ada satu yang saya tangkap ya tadi, bahwa ketika Bapak itu masuk lagi ke dalam pergaulan ya, masuk lagi ke kebiasaan yang lama, dan Bapak ini mengambil tindakan gitu, mengambil komitmen ya untuk keluar dari zona tersebut, gitu kan. Saya rasa itu suatu apapun di dunia ini, kalau kita mempunyai komitmen itu sangat luar biasa. Ya, di dalam kehidupan kita juga kita harus mengambil komitmen ya. Seperti misalkan di dalam kehidupan rumah tangga, kita harus komitmen janji kita kepada istri kita, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Itu kan suatu komitmen. Apalagi pelayanan kita kepada Tuhan, kan. Jadi itu suatu langkah yang baik, yang membuat menambah semangat kita lagi gitu loh. Saya terberkati dengan kesaksian itu karena ada satu firman Tuhan ya, kalau nggak salah itu 1 Korintus ya Pak, 1 Korintus 15 ayat saya buka ya. 33. 15:33 ya. Oh iya, betul Pak. Mengenai pergaulan ya. Iya. Ya, boleh dibacakan Pak Franky, terima kasih. Baik, saya baca ya 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik.
Ya, amin. Amin. Jadi ayat ini sangat terintegrasi bagi kita ya, supaya kita nih harus berhati-hati di dalam pergaulan kita. Karena ayat ini mengatakan pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan kita yang sudah dibangun dari, mungkin ada yang lahir Kristen atau sudah mendengarkan firman Tuhan, itu kebiasaan yang baik mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau berkomitmen masuk lagi ke dalam pergaulan yang dunia, ya kan? Karena dunia kan hanya kesenangan sementara, ya kan, hura-hura sementara gitu kan. Dan kalau kita tidak mau bertindak, itu akan merusakkan kebiasaan kita yang sudah kita bangun dengan baik pada Tuhan. Ya, demikian saja Pak dari saya. Lanjut terus Kang Ujang ya, Kang Ujang. Ada satu lagi yang tadi saya sebelum saya akhiri, bahwa ini off the record ya, tapi ini secret ya, tapi banyak orang-orang yang sudah dibaptis ya oleh Bapak ya di daerah Jawa Barat. Sangat luar biasa Pak ya. Halo Kang Ujang. Ya Pak. Halo. Ya Pak Sulaiman ya. Iya, maksud saya ini juga dipertegaskan oleh MUI waktu itu. Ada beberapa video yang mengatakan bahwa banyak sekali gelombang murtadin yang ada di Indonesia, ya kan, bukan dari pihak orang Kristen, tapi pihak mereka sendiri menyadari sampai mereka mengatakan demikian. Bahkan ada hampir 100 orang murtad setelah membaca buku kesaksian pendeta Saipudin Ibrahim kalau nggak salah ya. Ini kan suatu gelombang tsunami pertobatan yang luar biasa Pak. Dan saya juga mendengar bahwa Bapak membaptis banyak orang di Jawa Barat. Sangat luar biasa Pak ya. Wah, maju terus Pak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Dan salam buat Ibu dan dua putrinya Pak ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulaiman. Amin. Terima Ya. kasih Pak Franky. Terima kasih. Sama-sama Pak Sulaiman. Puji Tuhan ya. Tetap sehat-sehat selalu Pak, dan diberkati luar biasa Pak Sulaiman dengan keluarga ya. Amin. Ya, amin. Ya. Luar biasa ya. Memang tidak mudah. Karena tugas dari Kang Ujang ini harus melayani orang-orang jalanan, mungkin masuk keluar penjara ya, di tempat-tempat yang mungkin tidak semua yang mau masuk, di mana di situ ada resiko, di mana di situ mungkin dengan kriminal segala macam. Tetapi tujuan dari Kang Ujang luar biasa adalah bagaimana untuk menguatkan mereka, membangkitkan mereka, sehingga mereka juga bisa menjadi orang-orang yang berguna baik bagi bangsa dan negara. Mereka juga bisa dipakai ya, dan mereka juga bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Ya, itu tujuan sosialnya yang Kang Ujang lakukan, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Tetapi luar biasa, Tuhan berikan kekuatan. Soal seberapa banyak orang percaya Yesus, itu otoritas memang di tangan Tuhan. Yang kita lakukan adalah bagian kita saja. Selanjutnya, biarlah Tuhan sendiri yang berotoritas. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain yang sudah siap untuk bertanya, berbagi. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Karena kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Perbiasakan diri kita juga untuk dekat dengan firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, agar supaya kita bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana bukan suara Tuhan. Nah, untuk bisa membedakan, kita harus bergaul intim, bergaul erat dengan Tuhan, baca firman Tuhan, ya, agar supaya kita peka. Dan kalau terjadi pergumulan, kita bisa membedakan ini suaranya dari Tuhan atau bukan ya. Jangan-jangan bukan suara Tuhan dan kita ikuti. Akhirnya kita tergelincir. Belajar peka. Oke. Baik, masih ada lagi yang mau berbagi? Kalau tidak, kita akan tutup sesi pada malam hari ini. Dan saya akan berikan kesempatan sekali lagi kepada Kang Ujang untuk menutupnya. Mungkin dengan kesimpulan singkat. Dan kesimpulan singkat ini adalah apa yang menjadi kerinduan dari Kang Ujang untuk Kang Ujang sampaikan kepada sahabat-sahabat yang menyaksikan pada malam hari ini. Silakan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Miracle TV, Pak Franky semua yang ada di live streaming Facebook maupun di YouTube yang menyaksikannya pada malam hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah gentar akan sebuah tantangan apapun. Ya, satu, memang kita harus mempunyai sebuah tujuan hidup. Ya, itu adalah penting. Tujuan hidup itu adalah penting. Karena saya juga berpikir bahwa apa sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan saya di dunia ini. Dan itu menjadi sebuah perenungan begitu. Nah, maka dari itu saya di situ menangkap isi Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan saya di dunia ini. Tentunya bahwa Tuhan mempunyai agenda, mempunyai rancangan, yang dimana kita diciptakan adalah harus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Begitu pula saya hidup, bahwa saya hidup di dunia ini
supaya tidak menjadi sia-sia. Maka dari itu bagaimana cara menggerejakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, maka dari itu jangan pernah takut. Mari kita bahwa kita adalah sebagai murid-murid Kristus yang dimana kita harus siap dan mau dibentuk, ya, diajar, diproses, gitu. Dan itu adalah satu dimana untuk next level kita semakin hari semakin dimurnikan oleh Tuhan, dan iman kita semakin dipertajam supaya kita benar-benar bahwa percayalah bahwa tangan Tuhan terus terulur gitu ya, tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan. Saya terus berjuang, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dunia sana, sampai benar-benar kasih itu menjadi sempurna. Bagaimana kasih Yesus telah menjadi sempurna, maka dari itu kasih kita pun juga harus menjadi sempurna. Walaupun kasih itu sangat menyakitkan, kasih itu sangat mengecewakan, kasih itu benar-benar membuat hati kita hancur, tetapi untuk menciptakan dan menghasilkan kasih yang sempurna itu adalah kasih tanpa syarat. Terus memberi dan terus menolong, kita terus mengulurkan tangan dengan cara apapun, supaya benar-benar melalui kasih itu dapat mengubahkan, kasih itu dapat mengubahkan segala sesuatu, dapat mengalahkan segala ketidakadilan, dan melalui kasih yang sudah Tuhan berikan, yang sudah kita terima, maka dari itu kita harus benar-benar mengekspresikan kasih itu kepada sebanyak mungkin orang, karena melalui kasih itu dapat mengubahkan, bahkan Injil itu adalah kasih itu adalah dapat mengubahkan segala sesuatunya, bahkan orang-orang boleh datang kepada Tuhan dengan cara yaitu berbuat baiklah kepada sebanyak mungkin orang, terutama yaitu kepada orang-orang beriman, dan terus sampai benar-benar melahirkan kasih yang sempurna tanpa syarat. Mungkin ketika kita memberi kepada seseorang atau menolong kepada seseorang, tetapi begitu banyak mengecewakan kita, mungkin orang yang kita tolong itu tidak tahu berterima kasih, tetapi bahwa kasih itu yang sempurna itu adalah kasih yang terus-menerus berbagi begitu dan tidak menuntut, dan akhirnya itu dapat melihat yaitu perbuatan-perbuatan, yaitu buah yang akan dihasilkan itu. Maka dari itu apapun kita memang harus siap menjadi korban begitu ya, harus menjadi korban, bahkan dikorbankan kita memang harus siap, karena Yesus terlebih dahulu telah dikorbankan, dia mati di atas kayu salib. Begitu pula dengan kasih kita harus benar-benar berkorban, bahkan siap menjadi korban, supaya itu menjadi sesuatu yang sempurna, dan apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, itu mungkin saja, dan terus jangan takut, jangan gentar, lakukan apa yang menjadi pekerjaan yang sudah Tuhan beri, lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu kan melalui doa kita kepada Tuhan, supaya hati kita, ya termasuk kayak hati saya, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan mau kita ini melakukannya apa yang sudah Tuhan beri, gitu. Nah, maka dari itu, mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak Franky. Tuhan Yesus memberkati. Itulah kesaksian dari Bapak ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita sekalian, dan akan membuat kita semakin semangat, semakin menyadari kehidupan ini bahwa kita sebagai orang percaya ada banyak tantangan-rintangan kehidupan, dan tentunya Tuhan selalu punya rencana yang baik dan indah di dalam hidup kita. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Kristus, karena di luar Yesus itu hanyalah kebinasaan, tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal, atau dia diselamatkan oleh Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.